Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini, kita akan menjelajahi sebuah topik yang menarik sekaligus mendalam, yaitu embriologi yang tertulis dalam Al-Quran. Sebelum kita masuk ke dalam bahasan inti, mari kita pahami bersama perjalanan yang menakjubkan dari pembentukan janin dalam rahim ibu, sebagaimana dijelaskan oleh Al-Quran. Al-Quran telah lama diakui sebagai sumber jawaban bagi segala pertanyaan manusia, termasuk mengenai perkembangan embrio dalam rahim ibu yang nantinya akan menjadi seorang bayi melewati periode kehamilan selama 37-42 minggu. Embrio terbentuk melalui proses fertilisasi atau pembuahan, di mana sperma bersatu dengan ovum di dalam rahim. Rinciannya telah diuraikan dalam Al-Quran, tepatnya pada surat Al-Insan ayat 2. Sungguh, kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Quran Surah Al-Insan ayat 2, setelah sperma bersatu dengan sel telur, fase awal kehamilan dimulai. Beberapa calon ibu mungkin belum menyadari atau merasakan perubahan pada tubuhnya pada tahap ini. Pembentukan dan perkembangan embrio atau embriogenesis kemudian dimulai dalam tubuh ibu. Al-Quran mencatat tahap ini dalam surat Az-Zumar ayat 6 sebagai 3 kegelapan. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, kemudian darinya, dia jadikan pasangannya dan dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan? Quran Surah Az-Zumar ayat 6. Ayat ini kemudian diuraikan dalam buku Basic Human Embryology, karya Peter L. Williams, yang selanjutnya dikutip dalam buku Hadits-Hadits Sains, Fakta, dan Bukti Ilmiah, dalam sabda Nabi Muhammad SAW, karya Abdul Syukur Al-Azizi. Berikut adalah penjelasan terkait 3 kegelapan tersebut. 1. Pre-embryonic. Pada tahap ini, pertemuan antara sperma dan ovum yang telah matang dalam proses fertilisasi membentuk zigot, sel-sel kemudian mengalami pembelahan dan pembesaran hingga membentuk struktur yang menyerupai gumpalan yang melekat di dinding rahim. 2. Tahap embrionik. Dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, zigot tumbuh dan berkembang menjadi embrio. Pada tahap ini, calon anggota tubuh mulai terbentuk secara lebih jelas seiring berlanjutnya perkembangan embrio. Transformasi dari zigot menjadi embrio biasanya dimulai pada usia kehamilan sekitar 5,5 minggu. 3. Tahap fetus. Fetus berkembang selama 8 bulan kehamilan sebelum akhirnya dilahirkan ke dunia. Pada tahap ini, ia memiliki ciri-ciri fisik yang sangat mirip dengan manusia. Saat dilahirkan, fetus sudah memiliki seluruh organ tubuh yang berfungsi dengan baik. Proses fertilisasi, perkembangan embrio, hingga pembentukan organ-organ tubuh manusia, semuanya dijelaskan dalam hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak hanya menciptakan tetapi juga menentukan jenis kelamin, masa hidup dan rezeki janin yang akan dilahirkan ke dunia. Sesungguhnya penciptaan kalian dikumpulkan dalam rahim ibu selama 40 hari berupa nutfah, sperma, lalu menjadi alaqah, segumpal darah, selama itu pula, lalu menjadi mudghah, segumpal daging selama itu pula. Kemudian Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh dan mencatat 4 perkara yang telah ditentukan, yaitu rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Dan seterusnya, hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Ilmu pengetahuan kemudian memastikan bahwa setelah 40 hari, janin mengalami perkembangan dan memasuki tahap embrio. Sel-sel terus mengalami pembelahan, bertambah, dan membentuk berbagai organ yang esensial untuk kehidupan manusia. Selain 3 kegelapan, Al-Quran dan sains memberikan penjelasan tambahan mengenai tahap perkembangan embrio. Embrio diidentifikasi dengan berbagai istilah yang mencerminkan tahap perkembangan sel manusia pada saat itu. Berikut adalah penjelasannya. 1. Sulalah. Istilah sulalah digunakan untuk menggambarkan tahap awal penciptaan janin, yang merupakan hasil dari fertilisasi antara sperma dan ovum. Penelitian menunjukkan bahwa janin umumnya terbentuk dari satu sperma yang disebut sebagai saripati air mani, bukan dari seluruh cairan yang dikeluarkan oleh suami. Sulalah disebutkan dalam Al-Quran Surah As-Sajdah ayat 8. Kemudian dia menjadikan keturunannya dari saripati air yang hina, air mani. Quran Surah As-Sajdah ayat 8. Alaqah. Langkah berikutnya adalah alaqah yang diterjemahkan sebagai segumpal darah. Alaqah juga dapat diartikan sebagai lintah, mengingat bentuk calon janin yang menyerupai binatang penghisap darah tersebut.
Rinciannya dapat ditemukan dalam surat Al-Mujminun ayat 14. Kemudian, air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging. 3 mudghah. Tahap mudghah merupakan kelanjutan dari alaqah, yang artinya segumpal darah. Mudghah atau disebut juga sebagai segumpal daging, menandai tahap kesiapan calon janin untuk memasuki fase perkembangan selanjutnya yang dicirikan oleh pertumbuhan tulang. Penjelasan mengenai mudghah dapat ditemukan dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. 4. Pertumbuhan tulang dan pembentukan bentuk. Seiring dengan ayat 14 dalam surat Al-Mu'minun, calon janin mengalami kematangan lebih lanjut dengan pertumbuhan tulang dari tahap sebelumnya yang disebut mudghah. Tulang tersebut kemudian akan dilapisi oleh lapisan daging. Pada tahap ini, janin yang berkembang juga mulai membentuk-bentuk yang menyerupai manusia. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 14. Litlos, janin menjadi semakin sempurna hingga kelahirannya. Rangka janin mengalami pertumbuhan yang semakin sempurna, membentuk seluruh tubuh pada minggu ke-7. Pada minggu ke-8, janin mencapai tingkat kematangan yang lebih tinggi dengan pertumbuhan otot yang menghubungkan tulang. Selanjutnya, berbagai organ pendukung mulai berkembang hingga akhirnya janin siap untuk dilahirkan ke dunia. Peristiwa kelahiran ini dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Dalam menjelajahi perkembangan janin yang diuraikan dalam Al-Quran, kita diperkenalkan pada keajaiban penciptaan yang sungguh luar biasa. Setiap fase, mulai dari pembentukan zigot hingga janin yang siap dilahirkan, memvisualisasikan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta. Sains modern menegaskan kebenaran tahap-tahap embriologi yang tercatat dalam Al-Quran sejak 1400 tahun lalu, sebuah konfirmasi yang menakjubkan mengingat pada masa itu belum ada teknologi USG untuk memeriksa kandungan. Dari mana lagi Al-Quran mendapatkan informasi tersebut jika bukan dari penciptanya sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Demikian isi video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada yang baik, itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika ada yang buruk atau salah, itu datang dari diri saya pribadi. Hanya Allah yang maha benar dan maha mengetahui. Wallahu a'lam bisyawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.